Timur Tengah sedang bergerak, bukan ke arah ketenangan, tapi ke arah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Amerika mengirim 2.200 pasukan marinir ke kawasan. Banyak orang langsung panik. Banyak yang buru-buru berkata, ini tanda perang besar akan dimulai. Tapi tunggu dulu. Kalau kita ingin membaca situasi ini dengan akurat, kita tidak boleh hanya melihat jumlah pasukan. Kita harus melihat fungsi pasukannya, waktu kedatangannya, dan yang paling penting, medan perang seperti apa yang sedang terbentuk. Mari kita analisis. 2.200 marinir Amerika bukan angka yang cukup untuk menaklukkan Iran. Iran bukan negara kecil. Iran bukan target sederhana. Iran bukan perang yang bisa diselesaikan dengan satu gelombang pendaratan. Kalau Washington benar-benar berniat melakukan invasi darat skala besar, maka yang dibutuhkan bukan 2.000 orang, bukan 5.000 orang, tapi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu personel, rantai logistik besar, penguasaan udara penuh, dukungan politik domestik, serta kesiapan perang jangka panjang yang jauh lebih mahal. Jadi, kalau begitu, apa arti kedatangan 2.200 marinir ini? Jawabannya, mereka datang bukan sebagai palu utama. Mereka datang sebagai pasukan penahan guncangan. Marinir seperti ini, secara doktrin, biasanya digunakan untuk mengamankan pangkalan melindungi aset strategis, mengawal jalur evakuasi, merespons serangan mendadak, mendukung operasi amfibi terbatas, dan menjadi lapisan cadangan jika garis depan tiba-tiba runtuh. Artinya apa? Artinya, Amerika sedang mengirim satu pesan yang sangat. Kami belum tentu menyerang penuh, tapi kami sedang menyiapkan semua kemungkinan. Dan dalam bahasa militer, kalimat seperti ini bukan tanda ketenangan. Ini adalah sinyal kewaspadaan yang meningkat. Ini tanda bahwa Washington sadar risiko kawasan sedang naik. Yang lebih penting, bukan kedatangan pasukannya. Yang lebih penting adalah, mengapa pasukan seperti ini perlu datang sekarang? Dan jawabannya ada pada satu perubahan besar. Perang Timur Tengah sedang berubah bentuk. Dulu orang membayangkan perang sebagai sesuatu yang sederhana. Rudal diluncurkan, pangkalan dihantam, kota terbakar, lalu semua orang bertanya, siapa yang paling kuat? Tapi perang hari ini, terutama di Timur Tengah, tidak lagi sesederhana itu. Sekarang, perang sedang berubah menjadi perang daya tahan, perang stamina. Bukan lagi sekedar siapa yang bisa memukul paling keras, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama dengan biaya paling sedikit, sementara lawannya dipaksa mengeluarkan biaya paling besar. Dan disinilah, Selat Hormuz menjadi jantung permainan. Hormuz sekarang menjadi papan catur utama. Banyak orang masih salah paham. Mereka berpikir, Iran hanya punya dua pilihan, menutup Hormuz total, atau tidak menutup sama sekali. Padahal, dalam strategi perang modern, pilihan paling cerdas seringkali justru berada di tengah. Iran tidak harus mengunci pintu sepenuhnya. Ini menutup sepenuh juga beresiko mendapat sorotan negatif dari dunia. Ia cukup menyalakan lampu kuning, menciptakan suasana tegang di jalur Selat Hormuz. Cukup dengan membuat laut itu berbahaya, mahal, tidak pasti, dan penuh ancaman selektif. Maka kapal-kapal mulai ragu, premi asuransi naik, operator tanker mulai menghitung ulang risiko, investor mulai cemas, negara-negara teluk mulai gelisah, dan begitu rasa aman hilang, maka yang terbakar bukan hanya kilang, yang terbakar adalah neraca ekonomi perang. Iran versus Amerika Serikat, Israel dalam perang ketahanan. Inilah mengapa Iran hari ini tidak sedang bermain hanya dengan rudal. Iran sedang bermain di wilayah yang jauh lebih berbahaya, wilayah biaya. Kalau Iran meluncurkan serangan murah, tapi memaksa Amerika mengaktifkan pertahanan mahal, maka secara ekonomi, Iran sedang menciptakan asimetri biaya. Kalau Iran membuat jalur laut tegang, lalu harga minyak naik, lalu asuransi tanker melonjak, lalu ekspor tetangga teluk terganggu, maka Iran sedang memukul lawannya, bukan hanya dengan ledakan, tapi dengan mekanisme pasar. Dan ini sangat penting, karena Amerika dan Israel dalam perang seperti ini bukan hanya harus menang secara militer. Mereka juga harus menjaga pangkalan, menjaga kapal, menjaga sekutu teluk, menjaga Israel, menjaga jalur dagang, menjaga reputasi keamanan, menjaga stabilitas pasar, dan menjaga agar sekutu mereka tidak mulai kehilangan kepercayaan. Semakin banyak titik yang harus dijaga, semakin mahal harga bertahan. Dan semakin mahal harga bertahan, semakin berat tekanan psikologis dan politiknya. Maka kalau kita membaca kedatangan 2.200 marinir AS secara jernih, maknanya justru sangat jelas. Pertama, ini bukan tanda Amerika sudah siap invasi total. Kedua, ini tanda Amerika sedang memperkuat lapisan pertahanan kawasan. Ketiga, ini tanda bahwa Washington tahu serangan sporadis, gangguan jalur laut, ancaman kepangkalan, dan potensi perluasan perang sudah cukup serius sampai perlu pasukan reaksi cepat tambahan. Keempat, ini menunjukkan bahwa Amerika kini tidak hanya berpikir tentang menang, tapi juga mulai sibuk mengelola risiko agar tidak kalah secara bertahap. Dan ini adalah pergeseran yang sangat penting, karena hegemon yang percaya diri biasanya bicara tentang dominasi.
Tapi hegemon yang mulai tertekan, mulai bicara tentang pengamanan, perlindungan, cadangan, evakuasi, dan stabilisasi. Itulah bahasa yang sekarang mulai terdengar. Maka malam ini, jangan buru-buru bertanya, apakah Amerika lebih kuat? Tentu, secara material, Amerika tetap raksasa. Tapi dalam perang kawasan seperti ini, pertanyaan yang lebih tajam bukan soal siapa paling besar, melainkan siapa yang paling sulit dipaksa kehabisan napas. Karena perang ketahanan bukan tentang siapa yang punya senjata paling banyak, tapi siapa yang paling tahan menanggung biaya, paling tahan menanggung tekanan pasar, paling tahan menanggung kelelahan sekutu, paling tahan menanggung beban logistik, dan paling tahan menghadapi waktu. Jadi, kedatangan 2.200 marinir Amerika ke Timur Tengah bukan tanda sederhana. Ini bukan sekedar penguatan pasukan. Ini adalah indikator bahwa perang sedang bergeser dari perang serangan cepat menjadi perang penguncian ruang, dari perang ledakan menjadi perang biaya, dari perang dominasi menjadi perang daya tahan. Dan dalam perang seperti ini, yang kalah duluan seringkali bukan yang paling sedikit rudalnya, tapi yang paling cepat kehabisan uang, paling cepat kehabisan ruang gerak, dan paling cepat kehilangan kepercayaan sekutunya sendiri. Timur Tengah malam ini bukan sedang mendekati akhir. Timur Tengah baru saja masuk ke babak perang yang paling mahal.